Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum di SMAN 1 Pebayuran. Video ini diajukan untuk memenuhi tujuan tengah semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadan Rahman Munandar, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuliani Wulandari dengan NPM 2010631050121 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, saya melakukan sebuah observasi di SMAN 1 Pebayuran yang beralamat di Jalan Raya Pebayuran, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Di sana, saya melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ade Nur Ali MPD selaku Wakasek Kurikulum di SMAN 1 Pebayuran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap sekolah atau suatu lembaga pendidikan pastinya memiliki perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan atau biasa disebut dengan kurikulum. Kurikulum sendiri yaitu sebagai pedoman atau acuan. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi peserta didik sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan perubahan yang terjadi di lingkungan. Yang kedua, fungsi integrasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya dan mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya tidak dapat melanjutkan pendidikan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnosis. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan, potensi, dan kelemahan yang dimilikinya, sehingga siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Sudah barang tentu, untuk mencapai fungsi kurikulum tersebut perlu adanya pengelolaan kurikulum. Untuk pengertian pengelolaan kurikulum sendiri yaitu suatu proses yang direncanakan untuk membantu tercapainya tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, ini merupakan ruang lingkup pengelolaan kurikulum, yaitu berupa rancangan atau membuat suatu perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pelaksanaan, selanjutnya supervisi pelaksanaan, kemudian penilaian, perbaikan, dan kemudian sentralisasi atau desentralisasi. Kemudian ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum, yaitu yang pertama, produktivitas, yaitu mempertimbangkan terhadap hasil belajar yang akan diperoleh harus sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, demokratis. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Dalam pelaksanaannya perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat guna memperoleh hasil yang diharapkan. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi.
Pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya agar kegiatan kurikulum dapat memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, terarah. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya, kebijakan kurikulum. Regulasi proses pengembangan kurikulum di negeri kita saat ini merujuk pada kebijakan nomor 20 tahun 2003, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Regulasi inilah yang mengembangkan proses pengembangan kurikulum melalui dua langkah besar, yaitu yang pertama, proses pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan yang kedua, yaitu proses pengembangan yang dilakukan pada setiap satuan pendidikan. Kemudian, pada masa pandemi sejak Maret 2020, Kemdikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan, inisiatif, dan solusi di masa pandemi, seperti terdapat pembatalan ujian nasional, ujian sekolah tidak perlu mengukur ketuntasan kurikulum, sekolah yang belum melaksanakan ujian dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan siswa, dan sebagainya. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi COVID-19, seperti revisi Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2020. Implementasi kurikulum di SMAN 1 Pebayuran. Kurikulum yang digunakan pada SMAN 1 Pebayuran sebelum pandemi yaitu kurikulum 2013. Kemudian, saat masa pandemi, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013, namun ditambah dengan kurikulum khusus pandemi. Beban belajar di SMAN 1 Pebayuran sebelum pandemi yaitu sistem tatap muka atau offline dengan durasi kurang lebih selama 8 jam termasuk 2 kali istirahat. Sedangkan saat pandemi, beban belajar kurang lebih selama 3 jam dalam sehari dengan sistem belajar dibagi dengan 2 sesi. Misalnya, di setiap kelas terdapat 36 siswa dibagi menjadi 2. Sesi yang pertama yaitu seminggu untuk absen 1-16, sedangkan absen 17-36 belajar secara online. Kemudian, sesi kedua, seminggu berikutnya bergantian. Absen 17-36 belajar secara offline, sedangkan absen 1-16 belajar secara online. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh guru dan murid pada kurikulum khusus ini. Kelebihannya yaitu materi yang diberikannya hanya intinya saja, tugas yang diberikan tidak terlalu banyak, dan tempatnya pun fleksibel. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu durasi jam pelajaran yang kurang, terlebih bagi guru karena mereka harus memadatkan materi dengan durasi yang sedikit. Guru juga harus menjelaskan ulang materi ketika tatap muka saat murid tidak memahami materi ketika online. Kemudian, bagi murid terbatasnya kegiatan tatap muka. Kesimpulannya yaitu, pengelolaan kurikulum adalah suatu proses yang direncanakan untuk membantu tercapainya tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengelolaan kurikulum memiliki banyak aspek penting yang perlu diperhatikan seperti prinsipnya, konsep dasarnya, kebijakannya, dan sebagainya. Implementasi kurikulum terhadap konsep dan kebijakan sudah berjalan dengan baik di SMAN 1 Pebayuran. Pihak sekolah dan murid sudah cepat menyesuaikan dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Kemdikbud. Guru sudah berusaha menjalankan perannya semaksimal mungkin, dan murid sudah berusaha patuh dengan kurikulum yang diajarkan meskipun ada beberapa murid yang tidak menyimaknya dengan baik.